coba melakukan contoh soal rancangan acak kelompok atau RAK. Nah, di sini saya menggunakan 4 ulangan 1, 2, 3, 4 dan 3 perlakuan A, B, dan C. Setelah itu kita hitungkan semuanya jadi 230. Setelah itu kita masuk di faktor koreksi dengan rumus Y square bagi T kali R, yaitu ulangan, sama dengan 230 kuadrat bagi 3 kali 4 sama dengan 4408,33. Nah, setelah itu kita langsung masuk di jumlah kuadrat total atau JKD dengan rumus Y kuadrat minus faktor koreksi sama dengan, nah di sini kita melakukan kuadrat 5 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 15 kuadrat tambah 15 sampai 30 kuadrat, 4408,33 sama dengan 641,67. Setelah itu kita langsung masuk di jumlah kuadrat kelompok. Jumlah kuadrat kelompok dengan rumus Y kuadrat bagi T minus faktor koreksi sama dengan 55 derajat tambah 60 derajat tambah 55 derajat tambah 60 derajat. Nah, nilai ini kita ambil dari ini 45, 80, 105 dan kurang 4408,33 bagi 4, yaitu ulangan, sama dengan 454,17. Dan yang terakhir kita masuk di jumlah kuadrat galat atau JKG sama dengan JKT kurang JKK kurang JKP sama dengan 641,67 kurang 8,34 kurang 454,17 sama dengan 179,16. Nah, hasil dari 641,67 ini kita diambil dari jumlah kuadrat total, sedangkan 8,34 ini kita ambil dari nilai jumlah kuadrat kelompok, sedangkan 454,17 ini kita ambil dari jumlah kuadrat perlakuan atau JKP. Nah, setelah selesai jumlahkan semuanya ini, kita langsung saja masuk di tabel. Ini tabel derajat bebas kelompok dengan rumus R sama dengan 1, derajat bebas perlakuan T sama dengan 1, sedangkan derajat bebas galat JKK kali JKP dengan 6, total R jika kita menggunakan rumus ini sama dengan 11. Kita langsung masuk di jumlah kuadrat kelompok JKK. Perhitungan yang dilakukan sebelumnya 800,34. Setelah itu jumlah kuadrat perlakuan 454. Perhitungan yang dilakukan sebelumnya ini 454,17. Jumlah kuadrat galat JKG 179. Perhitungan yang dilakukan sebelumnya 179,16. Nah, ini setelah itu kita langsung masuk di kuadrat tengah kelompok KTK sama dengan JKK bagi DBK sama dengan 278. Nah, hasil dari 278 ini dibagi 8,34 bagi 3. Nah, setelah itu masuk di kuadrat tengah perlakuan KTP. Kuadrat tengah perlakuan sama dengan JKP bagi DTP. JKP DTP. Nah, hasil dari 277,9 ini 454,17 bagi 2, hasilnya ini. Setelah itu kuadrat tengah galat KTG JKG DBG 170
hasil dari 229,86 ini 179,16 bagi 6. Setelah itu kita masuk di hitung KTK per KTG. Nah, hasilnya 0,93. Hasil dari 0,093 ini dari 2,79 bagi 29,86. Nah, setelah itu masuk di KTP bagi KTG 7,61. Nah, hasil dari 7,61 ini hasil dari 227,09 dibagi 0,093. Jadi hasilnya ini 27,61. Nah, setelah itu kita masuk di F tabel. Bagian atas ini derajat bebas, sedangkan yang kolom ini galat. Jadi ini yang di atas ini. Setelah ketemu hasilnya, kita langsung saja masuk di contoh kasusnya. Ini contoh kasusnya. Jumlah sambal yang digunakan pada mie ayam terhadap tingkat kepuasan konsumen. Kesimpulannya, pada tarif kepercayaan 95%, jadi perlakuan F hitung itu lebih besar dari F tabel, sehingga perlakuan yaitu jumlah sambal dalam kasus ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respon, yaitu tingkat kepuasan pelanggan. Sedangkan kelompok F hitung lebih kecil dari F tabel, sehingga dalam kasus ini netral atau tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap respon, yaitu tingkat kepuasan pelanggan. Oke, terima kasih.